Jemaat Tuhan yang ada dimanapun, yang sempat mendengar akan rekaman firman Tuhan pagi ini, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar lebih lanjut. Bapa yang di surga, kami mau menyediakan hati kami Tuhan untuk boleh menerima firman-Mu. Karena itu terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan hati, pikiran, dan roh dan tubuh kami ya Tuhan. Agar kami layak untuk menerima firman-Mu. Mampu mengerti kehendak-Mu dan mampu mentaatinya. Tolonglah ya Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan pagi ini adalah mencari sesuatu yang hilang. Dan bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Salah satu pekerjaan yang menjengkelkan adalah mencari sesuatu yang hilang. Saya yakin bahwa setiap orang pasti pernah mengalami, bahkan sering mengalaminya. Apakah yang hilang itu berupa kunci rumah, kunci mobil, kunci motor? Apakah itu SIM, STNK, KTP, ATM, uang, dan lain-lain? Lebih-lebih kalau saat itu sudah siap-siap mau pergi, yang terjadi adalah kejengkelan. Dan biasanya diikuti dengan marah-marah, menyalahkan orang lain. Nah, terus terang saya termasuk orang yang tidak sabar untuk mencari sesuatu yang hilang. Kalau sudah begitu biasanya saya minta istri saya yang mencari. Saya merasa dia punya bakat lebih atau talenta lebih dalam hal cari-mencari itu. Termasuk juga mencari uang yang hilang ya. Pintar sekali dia. Uang yang saya masukkan dalam laci yang paling dalam sekalipun dia bisa tahu itu. Atau saya selipkan di antara buku begitu, ketahuan juga. Ya memang dia seorang yang punya bakat ke arah itu. Nah saudara-saudara, akibat kalau apakah itu barang ataukah
apakah itu mungkin sesuatu binatang atau yang lain, kalau ketemu maka ada sukacita yang besar dalam diri orang yang mencarinya itu. Akibatnya maka orang yang berkepentingan merasakan senang yang luar biasa. Tentang manusia yang hilang ada pertanyaan. Sebenarnya manusia yang mencari Allah ataukah Allah yang mencari manusia? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu mereka merasa takut, malu, dan kemudian menyembunyikan diri ketika dia tahu bahwa Tuhan Allah sedang berjalan-jalan di taman itu. Lalu Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepada mereka, "Di manakah engkau?" Pasti Allah tahu di mana Adam dan Hawa berada. Tetapi Allah sengaja memanggil mereka. Allah sengaja mencari mereka supaya manusia itu mau dengan kesukarelaan untuk tampil dan kemudian mengakui segala kesalahan dan dosanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak menunggu bola, tetapi mencari bola. Jadi Allah proaktif dengan menunggu pengakuan manusia yang berdosa itu untuk datang kepadanya. Allah tidak pernah memaksa mereka, apalagi dengan kekerasan, tetapi dengan lemah lembut. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan Guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakeus, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah, Sakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Bagaimana Sakeus mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memerah seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan pada orang-orang kafir. Ia akan diolok. Ia akan dihina dan diludahi. Ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit.
Melalui bacaan dari Lukas 19 tadi disebutkan Sakyus adalah seorang yang kaya. Seorang pemungut cukai, bahkan pemimpin pemungut cukai, kalau sekarang ini katakanlah dirjen pajak. Hidupnya nyaman dan aman, tidak mengalami kekurangan suatu pun apa. Sepertinya apa yang dia butuhkan dapat dia penuhi. Semuanya terjamin, sehingga hidupnya terasa tentram dan bahagia kelihatannya. Tetapi ternyata dia merasa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Mengapa? Mengapa dengan segala kecukupan dan kemudahan hidup dekat dengan penguasa, justru dia tidak merasa bahagia? Dia merasa kesepian karena tidak ada teman yang mau bergaul dengan dia. Ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Nah, mengapa? Mengapa dia merasa demikian, merasa kesepian? Seperti disingkirkan oleh banyak orang. Sakyus sudah lama mendengar tentang Yesus. Dia seorang rabi atau nabi yang digandrungi banyak orang, dikagumi banyak orang, sehingga banyak orang mengikuti dia kemanapun dia pergi. Orang seperti apakah Yesus itu? Masakan dia orang yang biasa saja bisa mengalami kebahagiaan yang sedemikian, padahal saya yang mempunyai segala-galanya seperti tidak bisa menikmati yang demikian. Nah, aku mau melihat siapa dia. Dan kalau bisa saya ingin bertemu dengan dia. Tetapi bagaimana? Bagaimana caranya? Orang begitu banyak mengerumuninya. Dan saya merasa seperti dijepit kalau ada di antara mereka. Sehingga tidak mampu saya menerobos kerumunan banyak orang itu untuk bisa bertemu dengan Yesus. Badan saya pendek. Nah, padahal ada kesempatan. Ada kesempatan untuk bertemu, minimal untuk melihat dia. Karena kebetulan dia sedang berjalan melewati jalan di depan saya ini. Apa yang harus saya perbuat? Lalu dia mendapatkan akal, yaitu dia naik ke sebatang pohon ara di tepi jalan itu. Di sini saya pasti akan bisa melihat Yesus dan Yesus tidak bisa melihat saya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ketika Tuhan Yesus sedang melewati jalan itu, tiba-tiba dia mendongak ke atas, persis di bawah pohon di mana dia naik itu. Dia mendongak ke atas. Waduh, celaka saya, ketahuan. Dia pasti akan memarahi saya. Tetapi ternyata apa yang ditakutkan berbeda. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menengok ke atas, tetapi menyapa dia. Sakyus, turunlah. Karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata ayat yang kelima. Lalu Sakyus buru-buru dia turun dan bertemu dengan Yesus. Karena ternyata Yesus tidak hanya melihat orang secara fisik, ya, tapi dia juga melihat hati. Dia tahu isi hati seseorang. Sehingga dia tahu bahwa Sakyus ingin bertemu dengan dia. Nah, ingat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya melihat secara mata jasmani, tetapi juga Tuhan Yesus melihat dengan mata rohaninya. Melihat hati setiap orang yang punya kerinduan untuk bertemu dengan dia. Nah, ketika namanya dipanggil oleh Tuhan Yesus dan dia
cukup gemetar, tetapi apa yang ditakutkan tidak terjadi. Bahkan Yesus menyapa dengan lembut agar dia turun karena dia berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara-saudara, sebenarnya bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Memang ada banyak kerintangan bagi seseorang yang mau atau berhasrat, berkehendak untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau Sakyus tidak bisa atau sukar bertemu dengan Yesus karena badannya kurang tinggi, tetapi sebaliknya juga banyak orang yang tidak bisa bertemu oleh karena dia kurang iman. Dia kurang bersungguh-sungguh di dalam keinginannya untuk bertemu dengan Yesus. Dia kurang peka mendengar suara Tuhan. Dia kurang ada waktu, terlalu sibuk dengan hal-hal lain. Ingatlah akan Marta dan Maria ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya. Marta begitu sibuk dengan urusannya di dapur, sehingga dia tidak ada waktu untuk bertemu dan mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, tetapi sekali lagi kita ingat bahwa bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Lebih-lebih kalau dia tahu ada seseorang yang sengaja menjauhkan diri dari Tuhan, atau bermaksud untuk bersembunyi, menghindari Tuhan karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidupnya. Sebenarnya Tuhan berada dekat dengan kita dan Tuhan mudah ditemui, seperti kata firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kembali kepada Sakyus, Tuhan Yesus bukan hanya melihatnya, tetapi dia memanggil Sakyus dengan namanya. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengenal Sakyus dan bahkan dengan namanya, sedangkan dia belum pernah bertemu dengan saya? Begitu pikir Sakyus. Tetapi perlu Anda ingat bahwa Sang Gembala yang baik itu mengenal tiap-tiap domba dengan namanya masing-masing. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Nah, apa yang Sakyus harapkan? Sebenarnya Sakyus hanya berharap untuk bisa melihat wajah Tuhan Yesus. Itu saja sudah cukup bagi dia. Tetapi apa yang dia dapatkan? Seperti yang tadi sudah saya bacakan, Tuhan Yesus berkata, turunlah sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-5b. Dan untuk itu memang untuk bisa bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Sakyus harus turun dari pohon yang dia panjat. Karena Tuhan Yesus ingin bertemu secara pribadi. Tuhan Yesus ingin bertemu muka dengan muka. Nah, mengenal Sakyus secara pribadi. Dan Tuhan Yesus ingin mengenal lebih dalam Sakyus itu, maka dia berjanji. Dia berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Menumpang? Apa Sakyus tidak salah dengar? Tidak. Itu nyata. Tuhan Yesus tidak basa-basi atau hanya lip service saja, tidak. Nah, suatu kehormatan yang besar, yang luar biasa bagi Sakyus. Saya dengar atau baca berita tentang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kalau berkunjung ke suatu daerah atau satu kampung, dia sengaja bermalam di salah satu keluarga yang dia pilih. Betapa senangnya keluarga yang menerima, bukan hanya mampir di rumahnya, tetapi
bersedia untuk bermalam di rumahnya. Itu seorang gubernur. Tetapi ini seorang rabi, seorang nabi yang dihargai banyak orang, sedia menumpang di rumahnya, di rumah Sakius. Ini luar biasa sekali. Karena itu Sakius tidak menyia-nyiakan kesempatan yang amat sangat langka ini. Dalam Injil Lukas ada 4 perumpamaan tentang sesuatu yang hilang, yang kemudian didapatkan kembali. Yaitu tentang anak yang terhilang, domba yang terhilang, perhiasan atau permata yang terhilang, dan mata uang yang terhilang. Keempat-empatnya akhirnya dapat ditemukan. Ya, berakhir dengan happy ending cerita ini, karena semuanya dapat ditemukan kembali. Lihatlah bapak yang kehilangan anaknya, ketika anaknya kembali, betapa dia begitu senang sehingga mengadakan pesta dengan kehadiran atau ditemukannya kembali anaknya. Lihatlah gembala yang baik yang kehilangan anak domba, satu anak domba yang hilang. Ketika dia bertemu, maka sang gembala itu begitu sukacita sehingga dipangkulnya atau dibopongnya dia, di pundaknya, dan dibawanya pulang. Begitu juga perempuan yang berhasil menemukan permata dan juga uang yang hilang setelah ditemukannya kembali. Mereka bersukacita. Nah, mengapa Sakius begitu bersukacita? Karena Sakius mendapatkan statusnya kembali, yaitu dikatakan menjadi anak Abraham, anak dari bapak yang beriman, dan dipertegas lagi oleh Tuhan Yesus waktu itu bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan Sakius kemudian? Bukan hanya dia bersukacita, bahkan juga seluruh isi surga kalau seorang yang terhilang didapat kembali atau diselamatkan, seluruh isi surga bersorak-sorai. Nah, demikian juga Sakius, bukan hanya statusnya sebagai anak Abraham dikembalikan. Dia juga menjadi orang yang percaya, dan bukan hanya orang yang diselamatkan, tetapi juga hidupnya dirubah menjadi hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Bahwa siapa yang di dalam Kristus, ia adalah satu kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah lenyap, yang baru sedang datang. Kalau dahulu Sakius adalah seorang yang rakus, sekarang seorang yang murah hati. Kalau dahulu dia seorang yang kejam, suka memeras seorang, sekarang kasih, suka menolong. Kalau dulu dia seorang yang buta secara rohani, sekarang dia melihat. Kalau dulu dia hidup di dalam hidup yang lama, sekarang dia hidup dalam hidup yang baru. Kalau dulu anak iblis, sekarang dia menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Ada satu ilustrasi yang saya baca di dalam buku renungan harian. Satu keluarga pada satu malam makan bersama-sama dengan ibu dan saudara-saudara yang lain. Dan ibu memasak telur goreng, telur ayam goreng, gitu katakanlah demikian. Semua menikmati, tetapi sang ayah, dia kebagian telur goreng yang gosong. Sang ibu minta maaf ya, telurnya agak kegosongan gitu. Tapi sang ayah berkata, "Enggak apa-apa Bu, enak kok telurnya." Lalu setelah selesai makan dan sang ayah berada di beranda depan, ada seorang anaknya yang datang berkata kepada ayahnya, "Ayah, benar ayah? Tadi telurnya enak ya?" Lalu ayah berkata, "Ibumu itu sudah bekerja dari pagi sampai malam. Jadi dia sudah kecapean. Jangan ada hal yang kecil terus kemudian kita salahkan dia. Jangan. Dia sudah berbuat yang terbaik
untuk kita. Nah, itulah tanda, salah satu tanda hidup baru di dalam satu keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seseorang yang tidak mau menyakiti hati, apalagi di sini adalah hati seorang ibu, seorang istri, seperti dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi biarlah kata-katamu senantiasa menjadi berkat. Jadi karena Tuhan Yesus menumpang di rumah keluarga Sakius, ada berkat besar di keluarga itu. Karena Tuhan Yesus sering menumpang di keluarga, misalnya keluarga Lazarus, Marta dan Maria, dan terjadi mujizat. Ketika Lazarus mati, dia dibangkitkan kembali. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya Tuhan Yesus saat ini berjalan-jalan di depan Anda atau di depan rumah Anda, dan dia berkata mau menumpang di rumahmu, di rumah kita, apakah kita akan menjawab, silakan Tuhan? Atau sebaliknya kita menolak, jangan Tuhan, rumah saya lagi berantakan saat ini, jangan, saya malu nanti. Nah, saudara, kalau demikian, maka Anda akan kehilangan berkat yang besar. Anda akan menyesal selama-lamanya, sehingga kalau Anda tidak membiarkan Yesus mampir, bahkan bukan hanya mampir, tapi menumpang di rumah kita. Ingat kata Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jikalau seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk, aku akan makan dengan dia dan dia dengan aku. Dengan perkataan Tuhan ingin diam bersama-sama, ingin bersekutu bersama-sama, ingin hidup bersama-sama. Dan keluarga yang demikian akan mengalami berkat yang besar dari Tuhan. Maukah kita menerima Yesus di dalam hidup kita? Siapapun kita, kalau kita mau percaya dan terima dia, maka dia sudah tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam keluarga kita. Dan kalau kita menyadari akan hal itu, berkatnya luar biasa.